Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dilancarkan dalam segala urusan. Baik, perkenalkan saya Azril Reza Kristianur, NIM 9421904 dari kelas Mikrobiologi B. Jadi, di sini saya menjelaskan tentang uji penentuan Staphylococcus aureus menggunakan metode angka paling memungkinkan atau APM. Nah, teman-teman, Staphylococcus aureus ini digambarkan dalam perbesaran mikroskop 100 kali ini yaitu dengan bentuk bakterinya yang berwarna ungu dengan sedikit violet dan bintik-bintik kuning di sekitarnya. Nah, mari kita sedikit mengoverview apakah bakteri Staphylococcus aureus itu. Jadi, bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang bisa digunakan untuk indikator makanan yang tercemar. Jadi maksudnya itu apabila kita ingin mengetahui apakah makanan kita itu terkontaminasi, apakah makanan kita itu layak untuk dikonsumsi, maka kita hendaknya melakukan uji penentuan apakah ada bakteri Staphylococcus aureus pada makanan kita atau tidak. Nah, kenapa Staphylococcus aureus itu harus sangat diperhatikan? Karena Staphylococcus aureus ini dapat menghasilkan enterotoksin yang mengakibatkan keracunan pada tubuh manusia. Nah, jadi kan Staphylococcus aureus ini itu sangat berbahaya lah ya bagi tubuh manusia. Nah, kita masuk ke prinsip metode angka paling memungkinkan atau APM. Nah, APM ini juga biasa disebut sebagai most probable number atau suatu metode yang menunjukkan bahwa angka koloni Staphylococcus aureus itu yang paling memungkinkan dan paling possible. Nah, jadi secara umum prinsip dari metode angka paling memungkinkan ini itu yaitu menumbuhkan bakteri pada media cair dalam tabung reaksi. Nah, kemudian pada pengujian kali ini kita harus menggunakan 3 tabung seri pengenceran yang harus sudah diinkubasi misal selama waktu kurang lebih 36 jam dengan suhu 36 derajat dan sebagainya. Nah, kemudian pada saat tahap pengujian apabila didapati tabung yang keruh itu dinokulasikan ke dalam media Baird Parker agar. Nah, untuk mengkonfirmasi koloni terduga Staphylococcus aureus itu dilakukan beberapa tahap pengujian lanjut berupa uji koagulase dan uji tambahan lainnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa alat yang digunakan dalam pengujian angka paling memungkinkan ini. Jadi yang pertama itu ada autoclave, kemudian juga alat penghitung koloni, juga ada timbangan analitik, kemudian juga ada kaca preparat, ada juga cawan Petri, ada juga ini gelas ukur, juga gelas reaksi, ada juga inkubator dan water bath. Kemudian media dan bahan yang digunakan diantaranya yaitu BPA atau Baird Parker agar, kemudian juga ada BHI atau Brain Heart Infusion, juga ada BPB atau Butterfield Phosphate Buffer, ada juga karbohidrat ungu, ada minyak parafin, ada juga Tirtikes soy agar, Tirtikes soy broth, dan juga ada toluidin biru. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pastinya kita saat melakukan pengujian suatu bakteri di dalam laboratorium, pastinya kita harus memastikan beberapa kondisi pengujian diantaranya yaitu yang pertama kita harus menerapkan teknik aseptik pada ruangan laminar airflow yang kontaminasinya itu terkontrol. Jadi maksudnya itu kita itu harus melakukan pengujian di dalam ruangan yang tertutup yang meminimalisir terjadinya kontaminasi dari luar ruangan. Jadi fokus kita untuk membahas untuk menguji Staphylococcus aureus itu dapat lebih sempurna tanpa terjadinya kontaminasi bakteri luar.
Kemudian media pad agar yang kita gunakan itu harus dalam keadaan kering, tidak boleh dalam keadaan basah ataupun lembab. Jadi untuk kondisi pengujian selanjutnya yaitu apabila didapati koloni Staphylococcus aureus itu belum tumbuh dengan baik selama 48 jam, maka perlakuan yang kita lakukan selanjutnya yaitu menginkubasi secara next level yaitu selama 72 jam. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk melakukan metode pengujian angka paling memungkinkan. Jadi yang pertama itu kita harus melakukan tahap homogenasi ya. Homogenasi itu pengencaran lah, pencampuran antara dua media yang berbeda. Nah, jadi yang pertama kita itu harus menyiapkan beberapa contoh dengan komposisi sekitar 25 gram. Kemudian contoh tersebut itu berasal dari sampel misal daging ataupun ya secuil makanan lah. Nah, kemudian sampel 25 gram tersebut kita campurkan terhadap larutan 225 ml larutan Butterfield Phosphate Buffer. Jadi kita homogenkan kedua media tersebut selama 2 menit agar tercampur dengan sempurna. Nah, kemudian setelah kita homogenkan larutan tersebut, kita ambil 10 mili larutan pertama kita letakkan pada tabung reaksi yang pertama ya. Nah, dari tabung reaksi yang pertama itu kita ambil 1 mili larutan homogen tadi itu dan kita masukkan, sebentar saya atur pakai pena. Nah, dari 1 mili yang kita homogenkan tadi di larutan yang pertama, kita masukkan ke tabung 10 mili yang ini dengan mengandung 9 mili larutan Tirtike soy broth dan 10% natrium klorida, juga 1% sodium pirufat. Nah, langkah ini kita ulangi sebanyak 3 kali ya. Jadi nanti kita akan menghasilkan larutan 10 yang pertama, yang kedua, juga yang ketiga. Nah, dari masing-masing larutan tersebut kita masukkan ke larutan yang sama pula, 9 ml TSB, 10% natrium klorida, juga 1% sodium pirufat. Begitu pula pada larutan yang ketiga. Nah, sebentar saya clear dulu. Clear all drawing. Nah, untuk perlakuan selanjutnya yaitu kita harus mengamati apakah tabung-tabung TSB tersebut itu tabung-tabung yang setelah kita lakukan tadi itu ada yang keruh ataupun yang positif. Nah, apabila ada yang keruh itu kita lakukan pengencaran lagi dan kita kocok selama ya sekitar 2 menit lah. Kemudian kita goreskan 1 jarum OC ke dalam media BPA agar. Ini di sini, sebentar saya clear terlebih dahulu. Oke. Oke, jadi kita goreskan 1 OC jarum ke media BPA, kemudian kita inkubasi ya sekitar 24 jam lah dengan suhu 36 derajat. Nah, kemudian pada tiap cawan yang terduga ada Staphylococcus aureus itu kita pindahkanlah 1 koloni ke PAI. Sebentar saya clear lagi. Nah, apabila kita menemukan 1 cawan, itu terdapat koloni yang positif Staphylococcus aureus itu kita paling enggak ya 1 koloni kita pindahkan ke dalam PHI ini, media PHI. Dan kita inkubasikan lagi. Nah,
bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa Staphylococcus aureus itu ada, dan bagaimana kita mengetahui bahwa Staphylococcus yang kita uji itu terlihatlah. Nah, jadi kita dapat mengamati pada media tersebut, pada BPA itu ada sesuatu yang bundar, kemudian licin, sedikit halus, juga bentuknya itu sedikit cembung. Warnanya itu sedikit abu kehitaman. Nah, apabila terindikasi hal-hal tersebut, maka kita simpulkan bahwa ada deteksi koloni Staphylococcus aureus, tetapi masih belum pasti. Nah, kita lanjutkan untuk mempositifkan apakah benar-benar ada, kita lanjutkan dalam tahap uji koagulase. Sebentar, ini masih maaf, terdapat sedikit kendala jaringan. Oke, saya lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita harus menyiapkan berupa uji koagulase. Jadi dari PHI ini, kita pindahkan dan kita ambil 0,2-0,3 mili larutan yang dari PHI tadi ya, ke dalam tabung steril. Kemudian kita tambahkan larutan 0,5 ml koagulase plasma dan ETA. Nah, setelah kita homogenkan beberapa larutan ini, sebentar saya clear terlebih dahulu. Kemudian kita inkubasi selama 24 jam dengan suhu 36 derajat dengan pengamatan, kita lakukan pengamatan setiap 4 jam sekali. Nah, gunanya apa? Agar kita lebih memastikan apakah ada Staphylococcus aureus di dalam media yang kita uji. Nah, bentar saya clear dulu. Bagaimana cara mengetahui apakah ada Staphylococcus aureus atau tidak? Jadi kita dapat menyimpulkan dalam 4 ini. Negatif, positif 1, positif 2, positif 3, juga positif 4. Nah, sebentar saya ganti layar terlebih dahulu. Pause. Nah, untuk mengetahui apakah uji koagulase kita itu berhasil, itu nanti kita akan mendapati beberapa bentuk seperti ini ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif itu sendiri nanti dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jika negatif, koagulan itu tidak terbentuk. Yang hitam-hitam di dalam tabung ini tidak terbentuk. Tabung media maksudnya. Nah, apabila positif 1, hanya terbentuk sedikit dan tidak mengendap menjadi 1. Kemudian positif 2, hanya sedikit menggumpal, tetapi adanya itu di bagian atas ini. Kemudian yang ketiga ini juga sama, koagulannya itu terkumpul menjadi 1 di bagian bawah dan cenderung banyak. Nah, pada koagulan yang positif 4 ini, kita dapat memastikan bahwa terdapat bakteri Staphylococcus aureus di media yang kita uji tersebut. Ditandai dengan ya koagulannya ini mengendap dan sangat banyak, dan apabila dibalik itu tidak jatuh. Seperti itu. Sebentar saya clear. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa beberapa hasil dari uji koagulase itu ada positif 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang positif 4 ini, sebentar, yang positif 4 itu tidak usah dilakukan uji tambahan lagi, karena sudah jelas positif bahwa media yang kita uji itu mengandung Staphylococcus aureus. Nah, untuk yang media positif 2 dan positif 3, itu kita lakukan uji tambahan sebagai pemastilah apakah media yang kita uji itu terdapat Staphylococcus aureus atau tidak. Seperti itu. Nah, kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu beberapa uji tambahannya. Jadi, untuk memastikan keagulan yang kedua dan yang ketiga, kita
melakukan yang namanya itu uji katalase. Nah, jadi yang pertama itu kita ambil beberapa satu OC lah, satu OC inokulum dari PHI Broad sebelumnya yang kita letakkan di sini tadi. Nah, setelah itu kita goreskan ke media TSA yang miring dan kita inkubasikan selama ya sekitar 18 jam sampai 24 jam dengan suhu 36 derajat. Nah, kemudian apabila sudah kita letakkan di dalam, sebentar saya clear, maaf bukan di dalam. Jadi setelah itu kita letakkan di atas preparat dan kita tetesi larutan 3% H2O2. Nah, setelah itu kita dapat mengamati apakah ada gelembung gas atau tidak. Nah, oke, selanjutnya yaitu tahap pengujian yang kedua yaitu tahap fermentasi glukosa atau manitol secara anaerob. Saya clear terlebih dahulu. Nah, secara anaerob fermentasi glukosa itu ya sama seperti tadi kita ambil satu OC inokulum dari PHI Broad. Sebentar ini. Kemudian kita inokulasikan ke tabung reaksi yang berisi glukosa sebesar maaf saya undo dulu. Kita inokulasikan ke dalam tabung reaksi yang berisi ya sekitar 5% glukosa. Kemudian kita tutup lapisan atasnya itu menggunakan paraffin oil, sama seperti yang uji katalase sebelumnya. Kita lapisi dengan paraffin oil. Nah, tebalnya itu sekitar 25 mm. Kemudian kita inkubasikan selama 5 hari dengan suhu 36 derajat. Saya clear terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya itu fermentasi manitol secara anaerob ya. Jadi sama dengan halnya yang glukosa ini, tetapi kita itu menggantikan peran glukosa berupa karbohidrat ini dengan manitol sebanyak kandungannya 5%. Nah, sama juga dengan halnya yang sebelumnya yaitu glukosa secara anaerob juga itu kita lakukan inkubasi selama 5 hari dengan suhu 36 derajat. Nah, untuk mengetahui apakah positif atau tidak, itu kita lakukan pengamatan. Apabila media yang kita amati itu berubah menjadi kuning, itu positif mengandung Staphylococcus aureus. Nah, apabila media tersebut kan awalnya berwarna ungu, apabila tetap menjadi ungu, ya kita katakan bahwa negatif dan tidak mengandung Staphylococcus aureus. Untuk selanjutnya yaitu tahap yang terakhir, tahap lanjutan yang terakhir, yaitu dilakukan dengan uji produksi nuklease termostabil. Nah, yang khusus yang uji ini itu kita dapat memperkuat koagulase yang kedua. Jadi kan yang kedua itu sedikit dan mengambang di atas permukaannya. Itu bisa kita katakan positif, bisa juga tidak. Tetapi untuk memperkuat, kita lakukan uji produksi nuklease termostabil ini. Nah, dengan cara itu ya kita tuangkan 3 ml toluidin DNA agar kemudian dibiarkan saja sampai membeku toluidin DNA-nya itu. Apabila sudah membeku, kita buat lubang yang sekitar diameternya itu kira-kira 2 mm. Nah, kemudian kita itu ambil 0,01 ml dari kultur BHI yang tadi, ini kultur BHI yang tadi, itu tapi sebelumnya kultur BHI yang sebelumnya itu sudah dipanaskan di waterboard
selama 15 menit dengan suhu 100 derajat. Jadi untuk mencegah terkontaminasinya bakteri yang lain, kita memasukkan kultur PHI itu ke dalam water pipe. Nah, kemudian setelah itu kan preparat ini diletakkan di preparat sebanyak 0,01 tadi ini dengan 3 mili toluidin DNA ini. Kemudian kita itu letakkan preparat ini itu di lingkungan yang lembab dan kita inkubasi dengan suhu 36 derajat selama 4 jam. Nah, apabila muncul tanda-tanda Staphylococcus aureus, jadi dapat dikatakan bahwa hasil koagulan 2+ tadi itu positif mengandung Staphylococcus aureus. Namun apabila tidak, jadi dapat dikatakan bahwa Staphylococcus aureus pada media yang ini itu negatif. Nah, apa sih tanda-tanda terjadinya positif Staphylococcus aureus? Jadi Staphylococcus aureus itu menandai dengan cara membuat lingkaran mudah. Bentar saya bikin lingkaran. Misal ini tadi lubang yang sekitar 2 mm diameternya. Nah, di sini itu di sekitarnya dapat ditandai dengan adanya bintik-bintik merah muda yang berwarna cerah merah mudanya. Di sini itu berarti bahwa media yang kita teliti mengandung Staphylococcus aureus. Seperti itu. Nah, sebentar. Nah, untuk pengukuran indeks angka paling memungkinkan itu menggunakan tingkat kepercayaan 95% pada berbagai kombinasi hasil positif dari 3 seri tabung pada pengincaran 10 yang pertama, 10 kedua, juga 10 yang ketiga. Nah, nanti hasil yang kita dapatkan pada misal praktikum di laboratorium, kita sesuaikan dengan tabel yang ada di layar ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Jadi saya mengambil referensi dari Badan Standarisasi Nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan kata dan beberapa kesalahan dalam penjelasan angka paling memungkinkan ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.